Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Mari kita untuk pembelajaran pada pagi hari ini yang di kelas 7E. Sebelum kita mengawali membaca kegiatan pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita pindah dulu. Saya dulu untuk kelas ini. Untuk Adelia, terus Alfian, ya. Terus Andika, Andika sakit. Aurel, Zara, udah masuk. Terus Bima, ya. Diva, untuk Erastia, Farel, Rizka, Jaga, Kevin, Haikal, Dasar, Muhammad Alfa, Muhammad Ridho, Muhammad Dimas, Nadia Eka, Rafa, sudah masuk. Mela, Reza, Safa, Sandi, Sinta, Sylvia, Sultan, Siva, Tania, Elsa kita, Mena, Bersama, Yusuf. Dan mari kita untuk melanjutkan materi pada hari ini, yang materinya yaitu adalah Asmaul Husna. Untuk kemarin kita sudah mempelajari materi tentang ampunan, ya. Jadi masih ingat apa yang kemarin saya sampaikan? Anak-anak, hari ini nanti kita akan mempelajari materi PKI kedua kelas 7. Yang akan kita bahas nanti adalah Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Mungkin dari Al-Alim ada yang tahu apa Al-Alim? Artinya apa Al-Alim? Alim artinya Ya, adalah maha mengetahui. maha mengetahui. Ya. Jadi Allah maha mengetahui. Terus Al-Kabir, Ya maha besar. maha besar. Ya. Artinya Allah itu maha agung, ya. Terus selanjutnya yaitu Asami. Ada yang tahu? Ya, apa? Maha mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar. Yang terakhir yaitu Al-Basir. Al-Basir, ya, maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat, ya. Meskipun kita semua tidak tahu ataupun kamu sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi tidak dilihat oleh bapak ibu guru atau orang tua, tetapi Allah itu maha. Untuk ini nanti, untuk pembelajaran ini nanti akan saya bagi 4 kelompok, ya. Yang di pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya yaitu serta didik dapat memahami pengertian dan makna-makna dan pentingnya Asmaul Husna, ya. Itu tujuan pembelajarannya. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna dengan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sifat Asmaul Husna itu nanti silakan kamu kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu ini karena sudah dibagi 4 kelompok, nanti kelompok pertama akan mendapatkan tugas peserta didik mampu memahami pengertian Asmaul Husna. Terus yang kelompok 2 peserta didik mampu menyebutkan isi kandungan Asmaul Husna. Isinya Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Isi kandungannya apa? Setelah itu yang ketiga peserta didik mampu menerapkan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna dari keempat Asmaul Husna itu. Dan yang kelompok 4 peserta didik mampu merancang poster yang menarik tentang mencerminkan Asmaul Husna dari 4 Asmaul Husna.
tidak dipahami bisa ditanyakan ke Bapak. Ku angkat tanganku, terus melangkah maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. Gerakan badanku, semangat dan terus maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. 1, 2, 3 dan 4. Tangan ke depan, kaki dilipat. 1, 2, 3 dan 4. Hidup sehat. 5, 6, 7, 8. Tangan ke depan, kaki ke belakang. 5, 6, 7, 8. Langkahkan kaki demi masa depan. Gerakkan tangan, hadapi tantangan. Melangkah maju dengan semangat baru. Langkahkan kaki demi masa depan. Gerakkan tangan, hadapi tantangan. Melangkah maju dengan semangat baru. Mungkin dari tugas-tugas tiap kelompok, apakah ada yang sudah selesai? Silakan maju untuk mempresentasikan di depan. Kelompok 1 sudah? Sudah, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Jalil Setiawan dan saya akan menanggapi. Kita di sini akan mempresentasikan dari pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, di mana asma dari nama-nama dan husna berarti yang terbaik, yang indah atau yang sempurna. Jadi Asmaul Husna merujuk pada nama-nama Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya yang agung dan sempurna. Apakah ada pertanyaan? Mungkin, apakah ada pertanyaan dari presentasi teman kalian? Silakan. Ya, Ya, kita kenalkan namanya siapa? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya. Saya mau bertanya, apa makna Asmaul Husna? makna dari nama Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan sangat mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tina Andreini. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu menunjukkan kandungan Asmaul Husna. Yang pertama, saya menyebutkan kandungan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, yang berarti Allah Maha Mengetahui. Yang kedua, Al-Qadir. Yang kedua ada Al-Qadir, yang berarti Allah telah mengetahui segala sesuatu sampai bagian paling detail sekalipun atau Maha Tinggi. Dan yang ketiga ada As-Sami, yang berarti Allah Maha Mendengar. Yang keempat ada Al-Bashir. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil di langit dan bumi, sekaligus alam semesta. Mungkin dari presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan ya. Berdiri, silakan berdiri yang bertanya. Perkenalkan, saya Lama Dobra. Saya ingin bertanya, kan di dalam Al-Quran itu juga satu kalimat menjelaskan tentang Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Dan itu terkandung dalam surat apa dan ayat berapa? Al-Alim yang berarti Maha Mengetahui terkandung dalam surah Al-An'am ayat Surat 6 ayat 80. ayat 80. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada yang
Manggul Setio dari kelompok 3 dan teman saya. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang sifat yang mencerminkan al-basit, artinya paham tidak. Yang pertama, berhati-hati dalam membuat dan bertingkah laku. Kedua, menjaga perbuatan dalam berperilaku dimana saja dan kapan saja, karena kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, tidak mempergunakan panca indera yang Allah berikan untuk sesuatu yang dilarangnya. Yang kedua, sifat yang mencerminkan al-alim atau yang maha mengetahui. Yang pertama, rajin belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat, tidak berprasangka buruk apapun situasinya, tidak berbohong, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Siapa yang bertanya? Al-alim atau maha mengetahui. Yang pertama, sifat sehari-hari yang pastinya kita lakukan sebagai seorang pelajar adalah rajin belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat di sekolah. Yang kedua, memenuhi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak berprasangka buruk apapun situasinya dan juga tidak berbohong. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audan Bimana. Kali ini kami berdua akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna al-Basit. Mungkin sebelum kami presentasi kali ini ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Dito Zulmadan. Saya memiliki satu pertanyaan. Apa contoh bernama Asmaul Husna al-Basit dalam kehidupan sehari-hari? Untuk contoh, ini sudah ada seperti ini, ada seorang mencontek ujian, namun tidak diperbolehkan karena Allah al-Basit maha melihat. Dan seperti gambar di atas sana, di kanan itu ada orang berdiri, karena Allah maha melihat, kita tidak boleh melakukan seperti itu. Sebenarnya itu tadi ada gambar silat, cuma karena udaranya lelah, dia seperti itu. Nah seperti ini, dengan gambar di kanan bawah, ada orang amal. Sebagai orang yang baik, kita harus mengamal atau mati. Itu yang pertama saja. Hai, berjumpa lagi dengan saya Adam di channel Suka-Suka Kita. Kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Yuk, kita belajar bareng. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4
Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang nampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir artinya Maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha waspada adalah dapat kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Terima kasih atas presentasi dari setiap kelompok. Karena ini ya dari tugas apa yang telah saya berikan, kalau selesai silakan sekarang juga mengumpulkan sedikit yang saya berikan. Silakan. Terima kasih dari apa yang telah kamu kerjakan. Saya nilai ya untuk mendapatkan nilai kalian. Maka dari itu pembelajaran ini sangat bermanfaat. Ya. Jangan lupa di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang yaitu materi selanjutnya hibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum di pertemuan yang akan datang, tapi kalau di rumah